sebetulnya ambisi dari tokoh-tokoh yang ingin cepat-cepat dapat kendaraan untuk menuju 2024. Jadi itu yang terjadi saya kira, dan saya baca tadi di media massa bahwa Partai Demokrat bereaksi keras itu. Tentu saja dia bereaksi keras karena menganggap bahwa permainan politik kok nggak etis. Gimana sih ngambil partai? Ya ngambil partai itu ya sebenarnya bisa terjadi ya. Caranya ya macam-macam ya. Ada munas tandingan ya kan. Nanti kemudian akan ada 2 kepengurusan kembar. Lalu kemudian dari kepengurusan tersebut nanti pemerintah mengakui siapa. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan adanya gerakan kudeta internal Partai Demokrat yang melibatkan pihak istana. Karena itu AHY berkirim surat resmi dan mengaku masih menunggu surat balasan dari Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap publik cukup kaget dengan konferensi pers yang dilakukan AHY yang menyebut ada gerakan kudeta terhadap Partai Demokrat. Gerakan ini serius dan tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan partai ke depan, katanya saat dihubungi Sindo News Selasa 2 Februari 2021. Adi menilai kejadian semacam ini bisa terjadi pada partai politik manapun di kemudian hari, sehingga istana sebagai pihak yang sudah dituding harus merespon secara serius. Menurut dia, meski elit Partai Demokrat Andi Arief sudah menyebut nama Kepala Staf Presiden Muldoko, Presiden Jokowi tetap harus bersikap, termasuk soal potensi adanya aktor lain. Biar semua terang benderang dan tak ada isu liar yang berkembang. Sekarang kan era serba terbuka, belak-belakan saja, rakyat menunggu itu, ujar. Di sisi lain, pernyataan AHY yang disampaikan secara terbuka itu juga menandakan bahwa putra bungsu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono SBY itu memuat pesan perang terbuka. Perang terbuka terhadap siapapun yang ingin mengganggu Partai Demokrat. Konpres itu sebagai penegasan terbuka AHY kepada siapapun yang ingin mengkudeta Demokrat. Jadi Demokrat akan total melawan, terang analis politik asal UIN Jakarta itu menandaskan. Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik berjanji bakal membeberkan nama-nama aktor yang berupaya mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menerima surat balasan dari Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini Partai Demokrat belum menerima surat balasan dari Presiden Jokowi ihwal isu kudeta kepemimpinan AHY. Kepada rekan-rekan wartawan, pernyataan Ketua Umum kami tadi tentang duduk perkara dan kronologi kejadian sudah terang. Mengenai detil dan nama-nama demi etika dan penghormatan kepada kepala negara, kami akan bicara setelah surat yang kami kirimkan tadi pagi dijawab Presiden, ujar Rahlan melalui akun Twitter pribadinya @rahlan_nasidik yang diunggah pada Senin 1 Februari 2021 sekitar pukul 16.03 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, AHY menggelar konferensi pers terkait dengan kondisi Indonesia terkini, khususnya hal penting yang menyangkut masalah yang menimpa Partai Demokrat. Hal ini disampaikan sesuai rapat pimpinan Rapim DPP Partai Demokrat. Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Kepala Staf Presiden KSP Muldoko menjawab tuduhan bahwa dirinya akan mengambil alih Partai Demokrat. Muldoko mengingatkan bahwa kudeta itu berasal dari dalam, bukan luar Partai Demokrat. Berikutnya, kalau ada kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam, masa dari luar, katanya dalam keterangan persnya Senin 1 Februari 2021.
Muldoko menegaskan bahwa persoalan ini jangan dikaitkan dengan istana, apalagi menurutnya Presiden Jokowi tak tahu apapun soal ini. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Muldoko nih, bukan selalu KSP, ini Muldoko nih, ujarnya. Lebih lanjut, dia menduga bahwa tudingan tersebut berasal dari foto-foto pertemuan antara dirinya dengan pihak yang diduga ingin mengambil alih Partai Demokrat. Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang ada dari Indonesia Timur, dari mana-mana datang ke sini kan pengen foto sama gue, sama saya. Ya saya terima saja, apa susahnya. Itulah menunjukkan bahwa seorang jenderal tidak punya batas dengan siapapun, tuturnya. Dia mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan menerima tamu dari manapun dan siapapun. Dia menyebut bahwa dirinya bukanlah orang yang membatasi diri. Jadi ceritanya begini, beberapa kali memang banyak tamu berdatangan. Dan saya orang yang terbuka, saya mantan Panglima TNI. Tapi saya tidak memberi batas pada siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang, terbuka 24 jam, siapapun, ujarnya. Muldoko mengaku saat menerima tamu yang berasal dari Demokrat tidak dapat memastikan konteks pembicaraannya. Namun dia menyebut bahwa pertemuan tersebut berisi curhat terkait kondisi Partai Demokrat. Berikutnya pada curhat situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja. Berikutnya ya udah dengerin aja. Saya sih sebenarnya prihatin melihat situasi ini. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, tuturnya. Dia mengaku tidak keberatan jika hasil pertemuan ini menjadi bahan gunjingan. Meski begitu, Muldoko mengingatkan bahwa seseorang pemimpin harus kuat dan tidak baperan. Saran saya jadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Kalau anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana, ya diborgol aja kali. Itu pungkasnya. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun buka suara soal adanya isu gerakan ambil alih Partai Demokrat. Menurut Refli Harun, gerakan ambil alih tersebut memang lebih mudah dilakukan terhadap Partai Demokrat ketimbang PKS. Diketahui kedua partai itu sama-sama berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa partai yang ada saat ini cuma 3 yang ada di luar istana, ucapnya. Dikutip dari kanal YouTube Refli Harun, Senin 1 Februari 2021. Refli Harun lantas menyebut Partai Demokrat lebih mudah diambil alih ketimbang PKS. Ia pun menyinggung sikap ideologis yang diambil PKS. Di antara 3 partai ini, partai yang berada di spektrum kiri hanya Demokrat, kata Refli Harun. Maka jauh lebih mudah mengambil Demokrat dari PKS. Karena PKS partai yang ideologis. Lebih lanjut, Refli Harun menyinggung soal partai oposisi lainnya. Dia mengatakan bahwa meski berada di luar pemerintahan, PAN mendukung sejumlah keputusan Jokowi. Sehingga mengambil PKS jauh lebih berat karena PKS mensyaratkan ideologi kanannya, ucapnya. Sementara PAN kanan juga, tapi kanan moderat, kanan tengah. Terkait hal itu, Refli Harun lantas membahas RUU Pemilu yang sempat diperdebatkan. Berbeda dengan PAN, Demokrat, dan PKS, disebutnya memilih mendukung revisi RUU Pemilu serta menyelenggarakan Pilkada 2022. Kenapa tidak mendukung? Karena Presiden Jokowi memberi sinyal seperti itu. Tidak mau ada revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada 2022. Sebaliknya, Demokrat mengambil sikap mereka mendukung RUU Pemilu direvisi dan Pilkada 2022. Sama seperti sikapnya PKS, tugasnya.